Biasanya siklus ini dimulai dari permintaan pembelian. Ya, dari mana permintaan pembelian dilakukan? Permintaan pembelian dilakukan bukan dari bagian gudang, ya, bukan dari bagian gudang, bukan dari bagian pembelian. Kenapa begitu? Permintaan pembelian itu seharusnya dimulai dari fungsi yang tidak terkait dengan penyimpanan dan fungsi yang tidak terkait dengan pembelian, supaya jangan terjadi pembelian yang tidak dibutuhkan, ya, pembelian atas barang yang tidak dibutuhkan. Jadi biasanya pemegang kartu sediaan menganalisa tingkat sediaan minimal atau disebut dengan reorder point atau titik pemesanan ulang. Ya, titik pemesanan ulang. Jadi nanti dia akan mengambil data itu dari kartu sediaan. Ya, kartu sediaan. Kemudian nanti bagian pemegang kartu sediaan itu akan membuat permintaan pembelian. Nah, namun ini untuk barang-barang gudang ya. Untuk barang-barang non gudang, misalnya perlengkapan aset tetap gitu ya, bukan dari pemegang kartu sediaan ya, itu bisa dari bagian-bagian yang memang membutuhkannya. Ini untuk khusus barang-barang gudang, maka pemegang kartu sediaanlah yang akan melakukan pemesanan. Mohon info, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar ya. Dengar, Pak. Iya. Ini penting juga, jangan-jangan udah keenakan klien karena suara saya membuai klien untuk ngantuk atau tidur. Oke, jadi permintaan pembelian itu didasarkan kepada kartu sediaan dan titik pemesanan ulang, reorder point. Bagaimana menentukan reorder point? Itu ada juga economic order quantity katanya nanti, EOQ, titik pemesanan ulang yang paling ekonomis. Nanti kamu bisa cari. Jadi udah 3 istilah ya, 4 istilah, mungkin bisa kamu cari nanti. Tadi yang pertama electronic data interchange, ya, electronic data interchange, kemudian Internet of Things, Internet of Things, supaya kamu jangan nanti ketinggalan zaman dengan istilah-istilah itu, IoT. Kemudian ada reorder point, titik pemesanan ulang. Kemudian ada economic order quantity, EOQ, EOQ ya. Nanti tolong cari artinya. Nah, permintaan pembelian itu nanti akan ditujukan kepada bagian pembelian, ditujukan kepada bagian hutang dagang. Bagian hutang dagang akan mengarsip sementara permintaan pembelian. Oke. Nah, perhatikan di sini bahwa dalam sistem ini sistem manual ya, dalam sistem terkomputerisasi, fungsi ini semua diambil alih. Ini ya, fungsi ini semua diambil alih oleh komputer. Namun komputer atau perusahaan hanya memberikan akses kepada fungsi-fungsi ini, kepada bagian ini untuk melihat ya ini. Jadi bagaimana hilangnya tugas bagian accounting. Nah, jadi kamu jangan hanya fokus kepada hal-hal yang teknis ya, hilangnya tugas bagian accounting. Ya, bukan berarti kamu akan menjadi pengangguran, tidak. Saya ingatkan kembali nih, itu hanya shifting ya, shifting. Inilah era disruptif. Kemudian, nah kita lihat pemesanan barang bagaimana prosesnya ya. Nah, best practice-nya bagian pembelian itu biasanya akan meminta informasi barang dari harga dan harga dari beberapa pemasok. Ingat ya, dari beberapa pemasok. Kecuali kalau dalam sistem elektronik data interchange kita sudah memperoleh pemasok yang memang benar-benar sudah yang terbaik bagi kita. Kenapa dari beberapa harga dari pemasok? Supaya kita mendapatkan kualitas yang terbaik dan harga yang paling wajar, bukan harga paling murah. Ya, kualitas dan harga yang paling wajar, serta juga kesinambungan dari pasokan. Itu penting ya, supaya risiko bisnisnya semakin rendah. Kesinambungan pasokan itu penting. Jadi setiap vendor itu harus dievaluasi kualitasnya, kuantitasnya, dan kontinuitas dari pasokan. Ya, nanti kemudian setelah berdasarkan informasi itu, maka bagian pembelian memilih pemasok atau beberapa hal bisa dilakukan tender. Ya,
Misalnya perusahaan-perusahaan pemerintah itu wajib melakukan tender supaya mendapat harga yang terbaik. Nah, kemudian nanti pemasok yang terpilih akan dibuatkan pesanan pembelian, ya, dibuatkan pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini juga lihat ditembuskan atau bisa diakses dalam sistem terkomputerisasi oleh fungsi penerimaan. Ya. Fungsi penerimaan di sini untuk pengendalian yang baik supaya dia melakukan penghitungan, pengecekan barang, maka order pembeli, pesanan pembelian yang dia terima, tembusan pesanan pembelian yang dia terima, tidak boleh berisi berapa kuantitas dipesan dan kualitasnya. Ini disebut dengan blank copy. Jadi kuantitas dan kualitasnya itu diburamkan atau dihilangkan, sehingga bagian penerimaan tidak boleh mengetahui itu, supaya dia menghitung dan memeriksa kualitas dari barang. Ini pengendalian ya. Ingat, saya melakukannya pelan-pelan. Oke. Kemudian nanti sudah pesan barang kepada pemasok terpilih. Lanjutannya apa? Ya barang diterima loh. Barang diterima. Nanti oleh pemasok, barang dari pemasok, barang diterima. Nah ini dia, fungsi penerimaan menerima barang, menghitung, memeriksa kualitas, dan membuat laporan penerimaan barang. Ini ya. Nah kalau misalnya di pemesanan pembelian dia sudah tahu kuantitasnya, biasanya dia malas menghitung. Ya kemungkinan bisa saja barang yang dipesan tidak cocok dengan barang yang diterima. Ya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Gitu ya, bisa saja terjadi begitu. Sehingga dia harus menerima blank copy. Itu sudah saya 2 kali saya ulangi ya. Ini ketiga kali, blank copy. Artinya apa? Kuantitas dan kualitas barang itu dikosongkan supaya dia melakukan perhitungan secara serius. Nah, kemudian dia akan membuat laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan ini ya dilampirkan bersama barang ini untuk ke gudang. Kemudian gudang menerima, mencatat. Jadi di gudang seharusnya diperiksa lagi kuantitasnya. Kemudian gudang mencatat ke kartu gudang. Ya, gudang mencatat ke kartu gudang, kemudian laporan penerimaan ini diberikan kepada fungsi pembelian sebagai pemberitahuan bahwa order sudah diterima, kemudian bagian hutang usaha untuk otorisasi dari hutang, ya. Kemudian nanti kepada pemegang kartu sediaan untuk mencatat ke kartu sediaan. Ya. Nah dalam sistem terkomputerisasi sebenarnya nggak usah dikirim-kirim, mereka bisa langsung akses, diberikan hak akses. Oke, jadi bisa diakses. Nah, kemudian pencatatan pembelian dan hutang usaha. Barang sudah diterima. Ingat, pencatatan pembelian dan hutang usaha itu dilakukan kalau barang sudah diterima. Ya, barang sudah diterima, kemudian faktur sudah diterima juga. Faktur sudah diterima dari pemasok. Ini ya. Jadi bagian hutang usaha akan menerima atau bisa mengakses 4 dokumen. Nanti dari pemasok ada faktur pemasok, dari bagian penerimaan ada laporan penerimaan barang, dari bagian pembelian ada pesanan pembelian dan ada permintaan pembelian. Nah, hutang usaha ini penting sekali, harus melakukan rekonsiliasi atau mencocokkan seluruh dokumen. Ya. Faktur pemasok akan dicatat kalau sesuai dengan laporan penerimaan barang, sesuai dengan pesanan pembelian, dan sesuai dengan permintaan pembelian. Kemudian nanti akan dia catat ini ke buku pembantu piutang dagang. Selain itu juga akan dia catat ke jurnal pembelian. Oke. Nah, nanti jurnal pembelian itu akan dibuatnya ke lembar jurnal atau jurnal voucher. Nanti jurnal voucher itu akan diberikannya kepada fungsi buku besar. Nanti fungsi buku besar akan memosting ke masing-masing akun. Nah, dalam sistem terkomputerisasi, ya, fungsi ini bisa ini ya, ini, dan ini, itu bisa diambil alih oleh teknologi informasi. Ya, termasuk pencatatan fungsi hutang usaha ini ya.
Bisa saja nanti ini dilakukan oleh bagian pembelian langsung mencatat atau bagian akuntansi. Oke, ini pencatatan pembelian dan hutang usaha. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembayaran hutang. Ya, pembayaran hutang. Nah, nanti bagian hutang usaha akan mengambil arsip faktur pembelian yang belum dibayar, ya, dia tariknya keluar seluruh dokumen dari situ. Nah, kemudian nanti ini semua dokumen ini bisa saja dibikin voucher pengeluaran kas terlebih dahulu, ini diberikan kepada fungsi pengeluaran kas, nanti dibikin bukti pengeluaran kas, ditulis cek, kemudian cek beserta uang ditransfer kepada pemasok. Nah, kemudian seluruh bukti-bukti ini, permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan faktur pemasok, dan bukti pengeluaran kas, dan kalau sistem voucher ada lagi voucher pengeluaran kas, itu dikembalikan seluruhnya ke bagian hutang usaha. Lihat tulisan yang di bawah. Kopi bukti pengeluaran kas beserta dokumen pendukung dikembalikan ke fungsi hutang usaha setelah dicap lunas. Dalam istilah yang lain disebut dokumen dibatalkan. Dokumen yang dibatalkan. Kemudian dokumen yang dibatalkan diarsipkan oleh fungsi hutang ke dalam arsip faktur pemasok yang sudah dibayar. Nah, tujuannya apa? Supaya jangan terjadi double bayar. Ya, jadi dengan dicap lunas, nanti fungsi pengeluaran kas akan melihat udah capnya. Ini salah satu bentuk pengendalian ya. Kemudian nanti dia catat pengeluaran kas itu ke sisi debit kartu pemasok, kemudian nanti bukti pengeluaran kas diberikan untuk dicatat ke jurnal pengeluaran kas, kemudian diposting oleh bagian buku besar ke buku besar. Ini sistem manual. Ya. Nah, inilah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran. Nah, bagaimana retur dan penyesuaian pembelian? Retur dan penyesuaian pembelian, retur itu berbeda dengan penyesuaian pembelian, sama dengan retur dan penyesuaian penjualan. Biasanya retur itu atau penyesuaian pembelian itu bisa terjadi kalau barang yang dipesan tidak sesuai, bisa rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi, kemudian dikembalikan kepada pemasok. Ingat, dikembalikan setelah terjadi kesepakatan, bukan asal dikembalikan. Ya, begitu juga dengan penyesuaian penjualan, pembelian. Nah, untuk mengurangkan hutang kita, maka nanti harus dibuat memo debit. Ya, memo debit untuk pengembalian atau penyesuaian barang. Ada yang disebut dengan memo debit. Memo debit dikirim kepada pemasok, kepada fungsi pengiriman, supaya dikirimkan barang balik kepada pemasok, dan fungsi hutang usaha untuk mengurangi hutang. Kemudian fungsi kendali kartu sediaan untuk mengurangi sediaan di kartu sediaan. Jadi perhatikan bahwa semua dokumen atau catatan akuntansi harus diupdate kalau ada pengurangan. Dan itu tidak satu orang yang melakukannya, setiap bagian. Ya, bagaimana pembelian diproses dalam lingkungan IT. Semua bisa diproses, mulai dari permintaan barang, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, retur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, ini sistem terintegrasi teknologi informasi.